Sahabat semua, kali ini saya akan bicara tentang profesi, yaitu profesi menulis. Tentunya tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa menulis dan sampai menerbitkan buku. Sahabat, saya selalu terkenang dengan quote yang ditulis oleh Sayyid Qutb, yaitu seorang sastrawan dari Mesir. Sayyid Qutb mengatakan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, dan satu buku bisa menembus jutaan kepala. Nah, ini sangat menarik bagi saya, karena ternyata kita bisa share ide. Kalau tadi peluru itu hanya bisa menembus satu kepala, satu buku itu bisa menembus jutaan kepala. Nah, karena hal tersebut, maka saya mengajak kepada semua orang, siapapun, untuk menulis buku minimal satu buku seumur hidup. Jadi, dalam hidup Anda, yuk kita tuliskan buku minimal satu buku selama hidup Anda. Nah, namun tentu saja karena menulis ini merupakan hal yang belum dibiasakan, jadi beberapa ada yang merasa kesulitan di dalam menulis. Padahal tidak ada cara di dalam menulis. Kalau membuat buku ada caranya. Cara membuat buku, cara menerbitkan buku, tentu ada caranya. Tetapi untuk menulis sebetulnya tidak ada cara. Karena menulis adalah keotentikan si penulis itu. Jadi seorang penulis tidak perlu mencontoh penulis yang lain. Saya tidak perlu mencontoh penulis A tidak perlu mencontoh penulis B. Nah, bagaimana keotentikan menulis itu keluar? Jalan satu-satunya adalah sering menulis, praktek menulis. Jadi ini yang mesti harus kita terapkan, bahwa kita harus praktek menulis, kita harus sering menulis, sehingga keotentikan kita di dalam tulisan-tulisan bisa keluar. Tapi sahabat, ada 6 hal yang menghambat kita di dalam menulis. Ini yang patut kita ketahui, bahwa ternyata ada 6 hal yang menghambat kita di dalam menulis. Saya akan memulai dengan ini, yaitu tentang hal-hal yang menghambat kita di dalam menulis. Sehingga nanti ketika Anda mulai menulis dan menyadari 6 hal ini, Anda bisa mengatasi hambatan-hambatan ini. Mari kita mulai. Yang pertama adalah tidak punya strategi yang tepat dalam melahirkan mood menulis. Nah, ini menarik ya. Ternyata siapapun dia, penulis profesional, penulis amatir, mood menulis itu tetap ada. Buku-buku saya yang berjumlah 40 ini, saya pun masih mengalami bahwa mood menulis itu naik turun. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita perlu strategi untuk mengatasi mood menulis ini. Kalau kemudian saya sedang membuat satu buku, lalu mood menulis saya turun, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita tidak tahu, kita hanya akan terjebak di dalam mood ini. Kemudian kita mengatakan, wah lagi nggak ada mood, wah lagi nggak bisa melahirkan kata-kata, wah lagi tidak bisa menyusun kalimat. Nah, kita perlu strategi untuk melahirkan mood menulis ini. Mari kita pikirkan, strategi Anda apa? Agar mood Anda terjaga ketika Anda sedang menyusun satu tulisan. Kemudian yang kedua, hanya mengandalkan MS Word, padahal itu adalah software yang membuatmu nggak mood. Nah, ini repot kan, karena kita kadang berpikir kita menulis itu harus menggunakan MS Word. Pada saat komputer sudah kita buka, software MS Word kita lakukan, kemudian terbuka, dan selama berjam-jam biasanya Anda hanya memandangi layar MS Word, tidak menghasilkan ketikan apapun juga. Jadi kita hanya memandangi layar kosong Word itu. Ini kenapa? Karena mungkin kita itu alergi terhadap MS Word. Kita mungkin punya trauma-trauma ketika kita memaksakan sebuah tulisan di MS Word, tulisannya nggak keluar. Jadi setiap kali kita membuka MS Word, mood kita juga nggak keluar. Nah, MS Word
ternyata menjadi racun bagi kita. Nah, lalu kalau MS Word itu adalah software yang menyebabkan kita nggak mood, kita pakai apa? Caranya banyak kan? Anda bisa menulis di media sosial. Kalau di Facebook, privasinya Anda tutup menjadi hanya saya yang bisa melihat. Karena apa? Karena untuk kita gunakan menulis. Biasanya kita selalu mood ketika membuka media sosial. Facebook, Twitter. Nah, di Facebook yang bisa menulis agak panjang, kita selalu mood membuka Facebook daripada kita membuka MS Word. Kalau itu yang terjadi, maka gunakanlah media sosial untuk menulis. Posting, Anda ubah menjadi hanya saya, kemudian Anda tuangkan ide di sana seperti layaknya Anda posting di wall Anda. Tetapi orang lain nggak lihat. Yang lihat hanya Anda. Nah, nanti secara berkala, itu Anda copy paste, Anda pindahkan di file komputer Anda. Coba bayangkan, kalau Anda menulis di media sosial selama 1 tahun, dan file-file itu secara berkala Anda pindahkan di file komputer Anda. Apa yang Anda dapatkan? Tulisan yang sangat banyak sekali. Menarik bukan? Oke. Yang ketiga adalah tidak tahu pemetaan dan karakteristik pasar buku yang akan kamu keluarkan. Nah, pasar buku di Indonesia itu punya karakteristik. Sehingga ketika kita mau menulis buku, bukan menulis tulisan ya, mau menulis yang akan jadi buku, Anda harus tahu karakteristik pasar apa yang akan diterima oleh buku Anda. Misalnya, Indonesia itu banyak sekali pasar tulisan tentang cinta, tentang agama, tentang politik, dan tentang uang. Jadi kalau Anda menulis 4 hal ini, mereka punya segmen yang lumayan besar. Tulis roman-roman percintaan, tulis tentang agama, tulis tentang politik, tulis tentang uang atau bisnis. Nah, ini mempunyai pasar-pasar karakteristik tertentu. Kalau Anda mau menulis di luar itu, seperti tulisan-tulisan saya yang bersifat idealisme, mungkin nggak akan masuk ke pasar yang begitu luas. Tetapi karena kita tahu di awal bahwa kita menulis buku untuk karakteristik tertentu, jadi kita nggak kecewa. Kecewanya seperti apa? Kalau Anda mau menulis dan harapan Anda buku Anda dibaca oleh orang banyak, tapi ternyata isi tulisan buku Anda itu adalah idealisme. Ya tentu, pasar-pasar yang mempunyai pembaca sangat banyak tidak akan membaca buku Anda. Jadi kita mesti harus tahu dari awal karakteristik pasar buku yang akan kita keluarkan. Yang keempat adalah tidak dapat membuat outline yang tepat dalam membuat buku. Ini penting. Outline itu penting. Jadi ketika Anda menulis buku, bukan hanya menulis di words, Anda mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, terus-terusan. Tapi Anda harus punya outline. Outline inilah frame yang akan menuntun Anda dalam menyusun tulisan menjadi sebuah buku. Nah, bagaimana membuat outline? Intinya, outline itu seperti mind map. Anda petakan terlebih dulu. Anda bisa gambarkan. Anda bisa tuliskan secara point to point di outline itu. Anda mau menulis dari mana? Dari kisah apa, berlanjut ke apa, lalu apa, endingnya apa. Nah, outline itu Anda bikin rinci, sehingga Anda punya frame, atau Anda punya guidance di dalam membuat buku. Jangan lupa, outline. Lalu kita teruskan. Yang kelima adalah tidak dapat memelihara komitmen menulis karena tidak tahu cara menggunakan waktu yang tepat. Ini banyak sekali terjadi. Komitmen di dalam menulis. Dan ini berat. Kalau saya mau menyelesaikan sebuah buku, saya harus berkomitmen di dalam waktu menulis saya. Berapa jam saya menyediakan waktu di dalam sehari untuk menulis? Ini komitmen. Kalau saya di dalam sehari menyediakan waktu misalnya 4 jam, sore 2 jam, malam 2 jam. Atau pagi 2 jam, malam 2 jam.
Kalau saya sehari menyediakan waktu 6 jam, mungkin bisa saya ambil pagi 3 jam, malam 3 jam. Ini komitmen. Jadi, kita tahu kapan buku kita akan selesai. Kalau di dalam 1 bulan, kita bisa membuat akumulasi waktu. Berapa jam yang akan Anda sediakan untuk menulis? Ini penting sekali lagi, komitmen di dalam menulis. Kemudian hambatan yang keenam, yang terakhir. Sering menunda menulis karena tidak adanya wadah yang dijadikan mentor menulis. Nah, ini juga membawa dampak. Ternyata lingkungan itu membawa dampak. Kalau Anda sendiri di rumah, mungkin Anda akan malas. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingatkan Anda. Kalau Anda memulai menulis, kemudian tidak ada sebuah wadah yang mengingatkan Anda, mengingatkan strategi, mengingatkan outline, mengingatkan mood, mungkin itu akan menambah kemalasan. Untuk itu, mentor menulis sangat penting. Apakah mentor itu yang akan mengarahkan tulisan Anda? Sama sekali bukan. Mentor itu yang akan mengingatkan. Anda harus berkomitmen, Anda harus membuat outline, Anda harus selalu mood, dan bagaimana menumbuhkan mood menulis. Lingkungan itu juga penting. Maka dari itu, bila Anda mau menulis, ikutlah grup-grup menulis yang saling mengingatkan waktu untuk menulis. Atau Anda cari mentor menulis. Nah, kalau Anda mau saya mentorin, dengan senang hati. Karena dari berbagai kalangan, dari berbagai pihak yang mengikuti kelas menulis saya, sudah berhasil menerbitkan buku. Dan saya sangat bersyukur sekali, karena semakin banyak orang yang menulis, Indonesia akan mempunyai banyak sekali ide-ide yang dikristalkan. Selama ini, ide-ide itu hanya terpendam, ikut dikubur di kuburan. Maka kalau saya sering membuat sebuah joke, saya bertanya, tanah yang paling mahal itu di mana? Ada yang menyebutkan di perumahan mewah, ada yang menyebutkan di tanah-tanah elit, daerah-daerah elit. Bagi saya bukan. Tanah yang paling mahal adalah di kuburan. Mengapa? Karena di sanalah terkubur ide-ide yang tidak sempat diutarakan. Sahabat, untuk itu mari kita menulis. Kristalkan ide-ide Anda. Kemudian sebarkan atau sharing tentang pengalaman Anda. Mungkin Anda punya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa di dalam hidup Anda yang harus diketahui oleh anak cucu Anda. Mungkin Anda akan memberikan sebuah ide-ide yang nanti akan dibaca oleh keturunan Anda. Maka tuliskanlah menjadi sebuah buku. Kadang kita lupa ini. Kita lupa tentang legacy. Kita lupa tentang tongkat estafet. Sehingga ketika kita meninggal, kita tidak sempat mengabarkan ide apapun kepada anak cucu kita. Dengan menulis, dengan menerbitkan buku, kita membuat legacy. Siapapun dia, anak cucu keturunan kita, masih bisa membaca ide-ide kakeknya, neneknya. Masih bisa membaca ide-ide nenek moyangnya, yaitu Anda yang menulis buku. Nah, sahabat semuanya, dengan menulis, kita bisa menjadi otentik karena semakin hari, semakin kita menulis, kita mengasah diri kita sendiri. Semakin kita menulis, tentu saja pengetahuan kita juga makin bertambah karena kita dituntut untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan tulisan kita. Buku saya yang berjudul A to Z tentang menulis ini berisi tentang panduan-panduan, yaitu era disruption yang menggeser writer menjadi writer-planner. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengapa kok sekarang writer, penulis, itu bergeser menjadi pengusaha penulis, writer-planner. Karena tentu saja teknologi makin maju, kesempatan makin banyak, dan kita bisa berbuat apa saja dengan tulisan di media online, di mana yang dulu
waktu saya memulai menulis itu tidak ada. Jadi dulu ketika saya memulai menulis, saya sangat tergantung dengan penerbit besar. Dulu, zaman-zaman saya, orang-orang seangkatan saya yang menulis sangat tergantung dengan penerbit mayor, di mana bukunya harus diterbitkan dalam bentuk cetak. Namun saat ini, teknologi sudah maju, teknologi cetak buku juga sudah ada yang dinamakan print on demand, sehingga Anda bisa mencetak 2, 3, 5 buku. Tidak perlu banyak, dulu harus 1.000, 5.000. Kalau sekarang tidak. Media online sudah sangat terbuka sekali sehingga Anda tidak perlu menulis di media cetak. Anda bisa menulis di online, di mana tidak memerlukan kertas sama sekali. Nah, ini bedanya. Maka writer itu bergeser menjadi writer-planner. Nah, apakah Anda sudah memahami 6 hal yang menghambat Anda dalam menulis tadi? Kalau belum, silakan ulangi lagi. Pahami dari poin pertama sampai ke 6. Kemudian yuk cari jalan keluarnya. Bagaimana caranya kita tidak terhambat? Bagaimana caranya kita kalau hambatan itu ada, kemudian kita bisa mengatasinya? Strategi dalam meningkatkan mood itu seperti apa? Kemudian kalau kita tidak akan menggunakan MS Word, kita mau gunakan apa? Kemudian bagaimana caranya kita tahu karakteristik untuk memetakan pasar buku? Cari tahu jalan keluarnya. Kemudian bagaimana cara membuat outline? Bikin mind map, bikin daftar outline yang banyak sekali. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita tidak punya komitmen? Tentu Anda harus membuat jadwal-jadwal sehingga kita berkomitmen. Berapa jam sehari yang akan kita gunakan untuk menulis. Kemudian yang terakhir adalah menunda waktu untuk menulis hanya karena Anda tidak punya mentor menulis atau karena lingkungan Anda bukan lingkungan orang-orang yang menulis. Dengan lingkungan yang tepat, tentu karya-karya Anda akan tumbuh menjadi karya-karya yang luar biasa. Sahabat, jangan tunda untuk menulis. Ingat quote dari Said Qutb. Sekali lagi, 1 peluru hanya bisa menembus 1 kepala. Namun 1 buku bisa menembus jutaan kepala. Salam literasi.